Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Master MSI selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan luar sekolah, kepada teman-teman yang menyaksikan video ini yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan berbagi informasi penting, implementatif, dan bermanfaat bagi kita semua tentang lembaga kursus dan pelatihan. Apa yang dimaksud dengan lembaga kursus dan pelatihan? Lembaga kursus dan pelatihan adalah salah satu bentuk pendidikan luar sekolah atau non-formal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, dan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bagaimana sejarah Lembaga Kursus dan Pelatihan? Sebenarnya tidak ada sejarah khusus kapan pertama kali lembaga kursus dan pelatihan didirikan di Indonesia. Namun, seiring banyaknya kebutuhan masyarakat dalam mengembangkan potensi alam dan potensi sumber daya manusianya, lembaga kursus dan pelatihan hadir sebagai lembaga yang mewadahi urgensi-urgensi yang dihadapi masyarakat, mulai dari kurangnya pemanfaatan potensi alam dan rendahnya sumber daya manusia. Lembaga kursus dan pelatihan merupakan lembaga yang berdiri sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya. Seperti apabila masyarakat berada di daerah pesisir, berarti masyarakat memerlukan kursus dan pelatihan pemanfaatan potensi laut. Misalnya dengan didirikan kursus dan pelatihan pembuatan kerajinan dari cangkang kerang. Berdirinya lembaga kursus dan pelatihan juga didasari atas pertumbuhan ekonomi dan berkembangnya industri di dunia yang mengharuskan Indonesia memiliki sumber daya manusia yang kompeten, kreatif, dan multitalenta. Manusia Indonesia diharapkan menjadi generasi yang unggul sehingga dapat bersaing dengan industri negara berkembang yang sudah memiliki banyak produk lokal yang mendunia. Selain itu, lembaga kursus dan pelatihan juga berdampak pada produktivitas masyarakatnya sehingga dapat menekan angka pengangguran dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Baik, halo semuanya, nama saya Hidayatul Rahma, saya dari program studi agama Islam. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Hidayatul Fitriyah. Selanjutnya tentang jenis-jenis lembaga kursus dan penelitian. Lembaga ini terdiri dari 4 kategori. Yang pertama, bertaraf internasional. LKP ini memenuhi syarat sebagai klasifikasi nasional dengan ciri-ciri yang mengacu pada keunggulan daya saing internasional. LKP ini membutuhkan persyaratan yaitu standar proses, standar kompetensi kelulusan, dan standar pembiayaan. Yang kedua, LKP Standar Nasional Pendidikan atau yang disebut dengan SNP. LKP ini memenuhi persyaratan sebagai LKP yang pelayanannya minimal diperkaya, ciri-ciri yang mana mengacu pada keunggulan yang dipersyaratkan untuk saing tingkat nasional. Yang ketiga, LKP Standar Pelayanan Minimal atau SPM. LKP ini memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, isi pendidikan yang mana meliputi struktur kurikulum. Yang kedua, pendidikan dan ketenaga pendidikan yang mana meliputi kualifikasi kompetensi pendidik dan peserta didik. Selanjutnya, sarana dan prasarana yang mana meliputi sarana ruang, sarana pengajaran, dan sarana pembelajaran. Selanjutnya, D. Pembiayaan yang mana meliputi biaya operasional dan nasional. Yang ketiga, manajemen meliputi struktur organisasi dan tugas. Yang terakhir yaitu proses pendidikan yang mana meliputi RTP,
dan silabus. RPP ini yang dimaksudkan adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. Baik, yang selanjutnya adalah LKP rintisan. LKP ini memenuhi persyaratan minimal sebagai lembaga yang menyelenggarakan pembelajaran, yaitu dia memiliki beberapa LKP rintisan. Yang pertama, memiliki komitmen dalam memberikan kontribusi positif. Selanjutnya, yang B, melaksanakan proses pembelajaran yang sederhana, aktif, dan menyenangkan. Yang C, memaksimalkan sarana prasarana. Sedangkan yang D, menggunakan pembiayaan yang efisien, dan yang E, memiliki pendidik kualifikasi berstandar SLTA. Selanjutnya, tujuan lembaga kursus dan pelatihan, yaitu mengembangkan diri, mengembangkan profesi, mendirikan usaha, dan meraih pendidikan yang lebih tinggi. Menurut pembinaan kursus dan kursus pelatihan, ada beberapa upaya untuk mewujudkan tersebut. Selanjutnya, syarat-syaratnya adalah yang pertama, ketersediaan berbagai program layanan pendidikan. Yang kedua, biaya pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat. Yang ketiga, berkualitasnya setiap jenjang pendidikan. Yang keempat, tidak adanya layanan pendidikan yang dari berbagai segi. Yang terakhir, jaminan kelulusan dan keselarasan untuk dunia kerja. Baik teman-teman, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Saudara Hidayatul Fitriyah. Kepadanya dipersilakan. Lembaga kursus dan pelatihan memiliki banyak sekali manfaat, di antaranya mengembangkan bakat dan minat masyarakat sebagai wadah dalam mencari dan mendapatkan pekerjaan, mengembangkan profesi dan karir, dapat juga digunakan sebagai sarana untuk menambah bekal pengetahuan dan keterampilan sehingga masyarakat dapat berwirausaha secara mandiri, memperkuat kegiatan pendidikan, dan dapat juga sebagai sarana untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi agar menjadi profesional di bidangnya. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, monggo bisa dituliskan di kolom komentar. Nanti insya Allah akan kami jawab. Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini bukan hanya memahami, namun juga menjadi buah manfaat untuk ke depan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.